Nah, sebentar Bu, batik itu Ibu memang bakat pencarian Ibu sendiri atau memang ada katakanlah Ibu pernah pelatihan dulu, pendidikan khusus, lalu Ibu punya usaha ke situ dan kemudian merintis usaha di tempat kota Ibu lahir itu kan, Ranting itu ya. Pak Wali Kota tuh menantang bahasanya. Silahkan inovasi, silahkan masuk e-katalog, Pemda itu punya ruang untuk bisa masuk ke dunia itu. Karena memang sepengalaman saya, sebutan saya, tentang masalah e-katalog memang aman, gitu kan aman. Kalau naik kelas itu berbicara naik kelas, kita kan harus perbaikin dulu dalamnya gitu ya. Bisa naik kelas tapi ternyata produk kita hanya begitu-gitu aja. Nah, peran pemerintah kan sangat penting Pak. Banyak dinas-dinas yang seperti dinas-dinas yang berhubungan dengan UMKM gitu ya. Sekarang ini kan banyak tuh dilakukan pelatihan-pelatihan seperti itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dulu berapa Indonesia. Alhamdulillah saya Rustandi bisa menyapa teman-teman sahabat dulu di mana. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dan juga hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa karena beliau seorang wanita karir yang telah banyak berkiprah di dalam dunia usaha gitu kan. Mulai merintis di kampung halamannya, lalu sekarang beliau menjadi ketua IWAPI Kota Bogor untuk 2 periode. Saya perkenalkan, beliau adalah Dani Rose. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Sehat Ibu ya? Sehat, alhamdulillah. Bu, di BCI itu ngobrolnya kita santai. Yang ingin kita sampaikan adalah sebuah inspirasi yang mudah-mudahan nanti bisa sampai kepada teman-teman kita, khususnya pelaku usaha, sehingga terkait dengan Ibu hari di sini bisa membagikan pengalaman sehingga Ibu bisa pada kondisi hari ini. Nah, untuk itu yang pertama tentu saya ingin menanyakan atau Ibu membagi pengalaman bagaimana sebetulnya awalnya Ibu menjadi sebuah pengusaha. Kalau lihat di biodatanya kan Ibu termasuk yang menerima pengusaha yang tersukses di Kota Bogor. Mangga Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak sudah mengundang saya di sini. Saya dalam hari ini hadir kapasitas saya sebagai ketua DPC IWAPI Kota Bogor. Ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang seorang pengusaha sukses tidak juga Pak, gitu ya. Tapi mungkin belajar untuk menjadi sukses bersama-sama dengan bersama-sama teman-teman UMKM yang lainnya seperti itu. Jadi awalnya itu dulu tuh saya adalah pure ibu rumah tangga biasa awalnya. Tapi kan walaupun kita tiap hari di rumah gitu ya, tapi punya keinginan, punya mimpi ya Pak ya. Jadi mimpi itu terus terbangun dan setelah anak-anak saya dewasa gitu, saya memulai usaha saya, terutama karena saya senang fashion, saya bergerak di bidang fashion Pak. Kemudian saya pindah dari 2011-2012 saya pindah ke Kota Bogor. Jadi saya memulai lagi di Kota Bogor pada tahun 2015. Tetap pada fashion yang sama, yaitu bergerak di bidang fashion juga, terus dengan brand saya yang sama juga Dani Rose saat itu. Nah, setelah dari ketua DPC IWAPI itu, alhamdulillah terus saya merambah ke dunia seni, terus alhamdulillah juga banyak sekali penghargaan saya yang diterima ya, saya lihat betul. Terus saya suka fashion show ke luar negeri juga ke Moskow, Rusia, terus ke Brunei Darussalam, ke Jepang, ke Malaysia, ke Singapura saat itu. Nah, kemudian tahun 2021 saya merambah, waktu itu COVID. Nah, berdampak pada COVID itu banyak toko saya yang tutup saat itu. Nah, bagaimana caranya waktu itu saya bisa tetap karyawan-karyawan tetap ada dan tetap bersama kita menjalaninya adalah membuat inovasi pastinya. Nah, yang saya lakukan saat itu bahan sembako itu kan cepat sekali habis ya, karena dibutuhkan. Karena orang mau keluar rumah juga susah. Jadi saya jemput bola
dari mulai bergerak di bidang fashion, terus saya juga mensupport teman-teman yang di IWAPI agar bangkit kembali gitu, karena kita tidak bisa terlena dengan keadaan, tidak bisa hanya bersedih dan mengeluh, tapi kita harus bangkit. Jadi bersama teman-teman di DPC IWAPI Kota Bogor, kita sama-sama saling sinergi, saling kolaborasi, kita saling mengisi dan saling kasih semangat. Gitu. Mau dibawa kemana nih habis ini? Jadi kalau saat itu kita tidak inovasi, saat itu kita tidak memiliki ide-ide baru untuk inovasi, pasti kita tenggelam bersama yang lainnya. Nah, jadi kita harus maju nih, gitu ya. Ibu-ibu itu kan ide banyak sekali. Nah, saat itu juga saya terpikirkan, karena saya di Kota Bogor, bidang saya seni dan fashion itu ada banyak penjahit di rumah saat itu. Bagaimana untuk tetap mempertahankan dapur mereka? Akhirnya saya beralih nih sementara waktu dari menjemput bola, mengambil jualan bawang gitu loh Pak, cabe gitu ya. Artinya walaupun saat itu tidak ada apa-apa, tapi dengan adanya bahan sembako atau bawang atau seperti itu kan pasti dibeli setiap hari. Nah, saat itu kalau untuk baju nggak mungkin orang memikirkan baju Pak, gitu. Untuk perut aja susah, apalagi baju gitu ya. Jadi itu yang saya pikirkan, karena pas waktu itu juga Lebaran mereka harus punya THR gitu ya. Akhirnya kita beralih berjualan bawang, cabai gitu, ngambil dari teman-teman yang lain gitu. Nah, awal dari situ terus saya mulai kepikiran bagaimana kita harus memiliki inovasi baru. Nah, kebetulan kan saya itu lahir dan dibesarkan kan di kota Pangkal-Brandan, adalah salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Jadi saya berangkat ke sana, kembali ke sana, saya membuka satu peluang usaha. Sebenarnya sih awalnya hanya mimpi dan ingin membantu teman-teman yang di sana gitu. Tapi dengan tetap dengan bidang saya seni, saya mulai melatih masyarakat saat itu untuk membatik. Nah, sebentar Bu, batik itu Ibu memang bakat pencarian Ibu sendiri, atau memang ada, katakanlah Ibu pernah pelatihan dulu, pendidikan khusus, lalu Ibu punya usaha ke situ dan kemudian merintis usaha di tempat kota Ibu lahir itu kan? Sebenarnya tidak ada ide untuk membatik. Asalnya. Sebenarnya asalnya tidak ada ide. Tapi beberapa tahun sebelumnya itu saya pernah punya mimpi, dan situ katanya kan seperti ini Pak, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin maju, kita harus punya mimpi. Dan harus diimplementasikan. Misalnya saya mengimplementasikan setiap kali keinginan saya itu selalu dalam buku gitu ya Pak ya. Jadi ada buku catatan harian lah. Iya gitu ya. Jadi wujudnya tuh seperti layout seperti itu Pak gitu. Karena saya kepengennya, saya pengen punya tanah besar gitu, punya tanah luas, ada pabrik, ada tempat pelatihan, ada pertanian, ada perkebunan. Intinya saya ingin banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Awalnya seperti itu gitu. Nah, mungkin karena mimpi itu diijabah oleh Allah ya, dalam bentuk saya harus potong Bu, bukan mungkin, yakin Allah merubah semua itu gitu ya. Jadi dari suatu hal itu saya belum ada gambaran sebenarnya. Tapi setiap kali kita ingin berbuat baik kan selalu ada jalannya gitu ya. Jadi ide itu muncul ketika orang bilang kenapa tidak dibuat seperti ini, kenapa tidak. Jadi saya ini artinya mungkin mimpi itu gitu. Jadi kemudian saya memilih batik dan saya prosesnya begitu cepat gitu saat itu. Jadi dalam kurun waktu 3 minggu berpikir seperti itu, langsung jadi, langsung buat tempatnya gitu ya, langsung mendatangkan masyarakat. Saat itu ada sekitar lebih kurang 60 masyarakat yang mau belajar membatik dari awal gitu. Dan sampai sekarang udah 2,5 tahun, alhamdulillah sisanya tinggal 15 yang terus menekunin dan artinya kita satu energi ya, karena sama-sama ingin maju bersama-sama seperti itu Pak. Jadi kalau yang 45 tuh hilang tanpa kemana, tapi tidak sabar ya Bu ya. Oke, kalau lihat tadi perjalanan Ibu kan dari 12 ada di Kota Palembang, lalu ke Kota Bogor, lalu Ibu kan menjadi pengurus IWAPI. Nah, tentu kan bagi orang-orang yang ada di Kota Bogor nih, kan kalau kok Ibu tiba-tiba baru dalam sekian tahun kok sudah bisa jadi ketua sih. Nah, ada gimana tuh pandangan teman-teman pengusaha Ibu? Karena Ibu kan antar waktu, lalu tiba-tiba menjadi ketua IWAPI. Bagaimana sebetulnya respon dari teman-teman kita yang mungkin ada pengusaha lokal yang jauh lebih senior dari Ibu, katakanlah gitu. Gimana itu Bu?
kebetulan saya tidak bisa mengatakan apa dari pandangan mereka ya, tapi alhamdulillah mungkin keberuntungan kalau saya bilang ya, nilai keberuntungan yang dan kepercayaan ya, dan kepercayaan yang diberi teman-teman, amanah amanah teman-teman untuk agar saya dapat meneruskan amanah ini, dan termasuk dalam program saya juga 5 tahun kan saya udah selesai yang kemarin Pak, ini kan yang kedua ya. Program saya tidak muluk-muluk untuk program Pak, saya hanya mengatakan pada teman-teman, program saya ke depan adalah bagaimana caranya amanah yang diberikan kepada saya 5 tahun ini, saya bisa membangun UMKM yang ada Kota Iwapi, kita bersama-sama maju, bersama-sama maju untuk menjadi pengusaha yang lebih baik lagi, untuk selalu terdepan, seperti itu Pak. Kan Ibu tadi kan masalah Ibu kan core bisnis saya katakan, sekarang kan di batik ya. Nah batik itu memang peluangnya besar, jadi misalkan daerah punya kekhasan masing-masing. Nah, Kota Bogor itu kan punya batik masing-masing, punya khas masing-masing. Lalu bagaimana sebetulnya peran pemerintah Kota Bogor untuk memberikan batik produksi asli Kota Bogor? Apakah pakai seragam mingguan dan sebagainya, gitu seperti itu? Apa ada program itu nggak di Kota Bogor? Ya. Saya tuh sebenarnya belajarnya dari Kota Bogor Pak. Bogor, ya. Jadi karena saya tinggal di Kota Bogor lebih kurang hampir 11 tahun ya. Saya itu kebetulan banyak bergerak di bidang sosial di Kota Bogor. Saya tuh melihat pemerintah Kota Bogor sangat aktif, terutama untuk memajukan UMKM. Gitu. Nah dari situ saya mulai belajar, suka memperhatikan apa yang saya pelajari di Bogor inilah yang saya bawa ke kota saya gitu ya Pak, yang mengimplementasikannya ke sana gitu. Pemerintah Kota Bogor sendiri saat itu dari 2019 kan baru ada launchingnya Kampung Batik Cibuluh Pak. Iya betul. Nah Kampung Batik Cibuluh saat itu, nah begitu mereka launching kan langsung COVID tuh Pak. Iya. Kebetulan saat itu di tahun 2019 sampai 2021 itu saya adalah ketua BFC Pak, Bogor Fashion Culture saat itu. Nah Bogor Fashion Culture itu bergerak di bidang fashion, yaitu adalah desainer-desainer yang ada Kota Bogor. Ibu termasuk desainer? Iya, saya waktu itu ketuanya. Oke. Nah jadi itu atas inisiasinya Ibu Yana Ardian selaku istri wali kota Bogor ya Pak ya. Jadi dari karena kita bergerak di bidang fashion, saya sangat antusias untuk memperhatikan Kampung Batik Cibuluh saat itu. Jadi saya sering ke sana bersama pengrajin batik, termasuk bagaimana caranya saya bisa membatik tuh belajar dari Kampung Batik Cibuluh gitu ya. Saya sering memperhatikan atau mendengar curhat mereka gitu ya. Nah pemerintah Kota Bogor sangat luar biasa dalam memperhatikan UMKM, terutama yang ada di Kampung Batik Cibuluh Pak gitu ya. Jadi walaupun selama COVID ini kan di sana tuh kemarin tuh ada seragam batik ya yang dipakai untuk PNS sehari-hari apa gitu ya, 1 minggu tuh ada hari Kamis ya. Itu adanya, jadi pemerintah Kota Bogor sangat memperhatikan, bahkan batiknya itu pun dari setempat dari Kampung Batik Cibuluh dan pengrajin yang lain ada di sekitar Kota Bogor gitu Pak. Jadi kalau untuk urusan perhatian kepada UMKM, saya angkat luar biasa lah Pak Wali Kota ya. Oke, dengan Ibu Yaninya juga luar biasa. Nah kemudian Bu, di dalam rangka tadi ya kan tugas Ibu itu satu sisi sebagai pengusaha, dua sebagai jembatan bagi para anggota. Nah, sekarang seberapa banyak itu pengusaha UMKM yang ada di sebagai anggota Ibu? Kalau di Iwapi sendiri Pak, kebetulan ada sekitar 150-an. 150 ya. Anggota dengan keragaman produksi ya, keragam usaha ya. Ya, dari mulai besar sampai yang kecil. Kecil ya. Dan itu semua bisa Ibu kelola gitu kan. Dan kemudian yang paling menarik adalah tadi Bu, Ibu sebagai pengusaha yang dari Sumatera, Ibu berkiprah di Kota Bogor, Ibu merancang sesuatu produk yang akan dipasarkan atau diproduksi di kota Ibu. Ini sebetulnya waktunya bisa bisa membagi waktu ya antara Ibu atau tetap di sini melakukan aktivitas gitu, lalu Ibu juga memberikan perhatian kepada kota lahirin. Menurut saya itu adalah suatu hal yang sangat positif. Jadi Ibu katakanlah lahir di kampung, Ibu besar di sini mengembangkan gitu kan usaha dan sebagainya, lalu Ibu tidak ingat tidak lupa kepada kampung halamannya. Nah, tujuan Ibu kan tadi ingin membangkitkannya. Dan kemudian dari 60 pengusaha itu kan yang Ibu bina 15. Nah, 15 itu kondisinya hari ini terus mendapatkan support dari Ibu tuh. Atau dia akan dibiar nanti suatu saat ada titik satu saat nanti akan mendiri, itu harapan Ibu, sehingga menjadi titik epicentrum-nya gitu kan. Jadi dia bisa membangkitkan yang lain gitu. Harapan Ibu bagaimana itu Pak? Ya.
Harapannya seperti ini Pak, pastinya ketika saya melatih masyarakat itu untuk bisa mandiri secara ekonomi, harapan saya mereka bisa mandiri gitu. Tapi kan selama 2 tahun ini semuanya kan kita berproses ya Pak ya gitu ya, untuk membuat mereka mandiri saat ini belum tercapai karena itu tadi pentahelix yang ada saat ini sangat dibutuhkan Pak. Artinya peran pemerintah, pengusaha, dunia pendidikan, media sosial, media dan yang lainnya itu untuk satu usaha, membangun satu usaha itu sangat penting. Jadi kalau hanya pengusaha yang berdiri sendiri tanpa bantu yang lain tidak akan mungkin. Nah, saya berharap di semua sektor baik itu yang ada di seluruh Indonesia ya, pentahelix itu ada dan tetap bersinergi. Artinya para UMKM ini kalau nggak ada yang lainnya juga nggak akan bisa apa-apa, nggak akan bisa besar gitu ya. Harapan saya itu terjadi, ada peran pemerintah yang memperhatikan gitu ya, agar UMKM ini bagaimana nih mereka sudah berproduksi, kemana nih mau dibawa produksi mereka. Karena kalau mereka nggak diperhatikan dan tidak dibantu untuk promosinya oleh pemerintah setempat atau warga masyarakat atau pengusaha, tidak akan bisa apa-apa juga gitu ya. Apalagi di zaman saat sekarang ini yang semuanya harus serba ide-ide baru dan inovasinya cepat sekali gitu ya. Jadi itu yang saya harapkan. Terus kalau ini sudah bisa ditinggalkan, saya insya Allah akan bergerak ke bidang lain dong Pak gitu ya. Karena kan kalau para istilahnya masyarakat kita yang ibu-ibu ini, daripada dia hanya diam tidak mengerjakan apa-apa gitu ya, kan kita kasih dia pendidikan pelatihan untuk yang mereka bisa lebih berkualitas dirinya, kenapa tidak. Jadi impian saya sih setelah mereka bisa mandiri secara ekonomi, saya akan pindah ke tempat yang lain, karena bagi saya seperti ini, dimanapun kita tinggal, dimanapun langit, dimanapun tempat kita berpijak, di situ langit dijunjung gitu ya Pak ya. Jadi bisa di Kota Bogor, saya selalu bersama-sama masyarakat Kota Bogor. Tapi ketika saya di di Medan, saya di tempatnya di sana. Jadi membagi waktunya itu sih sebenarnya agak keteteran, tapi insya Allah karena kita bekerja ikhlas dan selalu nawa itu niatnya selalu baik ya Pak ya, insya Allah banyak sekali tanpa diduga-duga dukungan, semangat dan support itu luar biasa. Jadi saya sangat terbantu dengan itu, sehingga membagi waktunya pun lebih fleksibel gitu Pak. Jadi impian saya ketika ada kita punya niat baik untuk membantu sesama kita, jalannya pasti ada yang memudahkan. Oke. Sadulur BCI, inspirasi luar biasa ya. Beliau dengan aktivitas dimanapun beliau berada, tetap dia berkiprah untuk membangkitkan semangat untuk bisa bersama-sama maju lah gitu Bu ya. Nah ini terkait dengan podcast di seri yang lain gitu Bu, bahwa saya termasuk yang prihatin ketika kondisi Indonesia ingin menjadi negara maju tahun 2045. Nah, andaikan ada sekian banyak orang seperti Ibu, dengan tingkat 60% itu nanti di usia produktif, justru saya khawatir nanti bukan sebagai pendorong gitu kan, pendorong yang positif, justru akan beban negara. Nah, tetapi kalau memang dibangkitkan semangat seperti Ibu gitu kan, itu insya Allah 245 insya Allah kita akan maju mulai dari hal-hal kecil. Nah, itu barangkali yang memang teman-teman DCI yang harus kita contoh oleh beliau. Nah kemudian Bu, pada saat ini Ibu pernah kan pada saat pelantikan kedua kalau tidak salah ketemu dengan Ibu Sekda pada saat melantik 6 ranting itu ya, Pak Wali Kota tuh menantang bahasanya, silahkan inovasi, silahkan masuk e-katalog, Pemda itu punya ruang untuk bisa masuk ke dunia itu. Karena memang sepengalaman saya, seputar saya tentang masalah e-katalog itu memang aman, gitu kan, aman. Sampai sejauh mana itu Bu tentang itu? Persiapannya itu. Untuk e-katalog di IWAPI sendiri kita sudah mendaftar ke sana Pak gitu ya. Jadi di IWAPI sendiri itu Pak, selain mereka pengusaha kuliner, mereka juga ada usaha jasa, juga ada restoran, kafe gitu ya, ada perhotelan juga Pak. Ada kontraktor tadi juga, jadi kita sudah membuat pendaftaran untuk ke e-katalog dengan salah satunya kita sudah ada membuat NIB gratis seperti itu Pak, juga ada Haki gratis, terus ada sekarang yang sedang kita buat adalah membuat mereka melatih para setiap ranting 6 ranting ini untuk BPOM.
Jadi kita latih ada kader-kadernya Yeah. yang itu nanti akan melatih anggota-anggota yang lainnya gitu. Jadi untuk pendaftaran di LPSI juga sudah gitu Pak. Ya. Terus ini Bu, tadi kan untuk bantuan ya, pentahelik ya. Kalau yang saya bayangkan adalah kita akan memproduksi sebuah produk apapun gitu kan. Berarti kan kita harus pasarnya tadi. Berarti kan pasar itu tidak bisa hanya IWAPI yang bergerak, ada pihak-pihak lain. Ada harapan nggak Ibu misalkan menjadi startup gitu kan. Jadi ada pihak tertentu di optikernya sehingga si produk produksi yang sedang Ibu bina itu dimanapun adanya gitu kan bisa dijaga keberlangsungannya. Atau misalkan Ibu ada harapan Pemkot menyediakan galeri untuk menyajikan produksi yang dibina oleh IWAPI. Ya. Apakah sudah ada itu di Kota Bogor? Sudah ada Pak. Oh, sudah ada ya? Ya. Jadi IWAPI sendiri kan UMKM itu 150 itu kan bagian dari masyarakat Kota Bogor. Oke. Ya kan. Terus ketua tim penggerak PKK-nya adalah Ibu Istri Iya, Wali Ibu Yana, Kota ya, gitu ya. betul. Nah, di situ kan ada Dekranasda Pak. Oke. Ada Dekranasda Kota, ada bakul-bakul Ya. gitu yang difasilitasi oleh pemerintah Kota Bogor sendiri Oke. gitu ya. Terus pembinanya juga Ibu Yana Ya. dan salah satu pembina dari IWAPI itu adalah Ibu Yana, penasehatnya Ibu Yana Ya. Ardian gitu. Jadi sebahagian dari UMKM yang ada di IWAPI Kota Bogor termasuk adalah anggota dari Dekranasda. Ada terus di bakul-bakul yang kuliner Ya. tuh bakul-bakul Pak. Ya, betul. Jadi kalau Dekranasda itu yang kulineran juga, yang fashion, yang arts juga ada di situ, yang kerja ada di situ. Jadi sudah ada di situ. Jadi peran pemerintah sudah luar biasa ya Sudah. terhadap anggota-anggota Ibu Ya. sehingga tinggal bagaimana para pelaku usaha itu bisa memanfaatkan ruang itu. Nah, Mengambil peluang. ya memanfaatkan mengambil peluang terkait karena pemerintah sudah berusaha. Tinggal bagaimana optimalisasi ya untuk itu sehingga harapan Ibu tadi terus kita bangkit. Nah, kaitan COVID Bu, COVID itu kan di mana-mana pun diakui lah bahwa kekuatan UMKM luar biasa. Nah, dari peristiwa COVID itu kan banyak pengusaha-pengusaha yang dalam tanda kutip bangkrut. Nah, bagaimana kondisi ya Kota Bogor pada saat itu dengan hari ini? Ya, kayak kata Ibu tadi kan, kalau tidak perlu baju, segala macam, yang penting aku bisa makan. Karena saya juga pernah ke daerah-daerah pada saat itu, saya masih bertugas di dinas sosial Bu. Ketika saya datang ke sebuah tempat di Bogor Barat itu jualan tidak laku. Ya bagaimana Pak Sanasa laku, yang belinya nggak ada. Nah, tadi Ibu mengatakan bahwa jadi makanan keseharian kan yang dibutuhkan gitu kan. Nah, dengan kondisi hari ini gitu kan, seperti apa sebetulnya transportasi mereka kondisi hari ini? Apakah sudah normal seperti dulu lagi atau seperti apa? Ya. Kalau kehidupan perekonomian pasti sekarang sudah normal, Pak, Normal, ya. Terus masa-masa COVID itu begini Pak, kebetulan kami di DPC IWAPI Kota Bogor Ya. gitu ya. Waktu COVID itu kita itu sudah ada jelita Pak. Itu jelita itu adalah jualan online ekonomi tanpa batas. Artinya kita punya wadah berjualan online. Siapa aja anggota boleh berjualan setiap hari dan tidak dikutip bayaran gitu. Jadi mereka bebas berjualan di media sosialnya IWAPI, di media grupnya WA Semacam gitu ya. Shopee gitu ya? Ya seperti itu Pak. Jadi kita saling membantu. Saat itu kita tuh bergandengan tangan. Kita punya slogan gitu. Kita harus maju, kita harus bangkit kembali, dan kita harus sinergi. Artinya kita wajib untuk membeli jualan teman. Teman juga seperti itu. Jadi berkolaborasi. Jadi tidak ada namanya kita harus diam, kita harus bangkit. Dan makanya di COVID itu ibu-ibu ini kan luar biasa Pak. Palu gada katanya, semua dijual gitu. Betul. Semua dijual, apa aja dijual biar bisa menghasilkan. Ibu-ibu tuh seperti itu ide-idenya. Jadi COVID pun kita dropnya sekali aja, sedikit aja, tapi bangkitnya luar biasa gitu. Nah, kebetulan saat-saat COVID itu kita punya jelita, terus saya menggerakkan di setiap, walaupun DPC itu punya media online, tapi di setiap kecamatan saya mewajibkan ranting-ranting memiliki media sosial dan media online-nya sendiri untuk mereka tetap mempromosikan anggotanya. Jadi kami banyak media sosial Pak, ada di ranting-ranting, di 6 ranting, ada di DPC sendiri. Kenapa harus begitu? Karena memang itulah salah satu jalan untuk kita jualan kita, produk kita bisa laku kan. Media sosial ini kan sangat penting di saat seperti sekarang ini. Jadi karena kita memperhatikan anggota seperti itu, mereka semangat sekali menjadi anggota IWAPI Pak, tentu saja kan. Terus
yang lebih luar biasa lagi, saat ini kan kita sudah mulai bangun nih Pak, udah mulai bangkit kembali dan sudah mulai kembali normal gitu. Jadi kita media Jelita itu sudah ada 4 tahun saat ini gitu ya. Jadi jualan itu mereka merasakan manfaatnya ketika mereka ada di Iwapi, karena setiap kali kita setiap pengusaha itu harus ada di mana-mana kan Pak. Betul. Jadi kenapa harus masuk komunitas, kenapa masuk organisasi, karena jaringan sosial, jaringan networking tadi. Jadi betul. ketika kita punya produk, orang lain harus tahu produk kita apa, harus semakin banyak, semakin dikenal gitu Pak. Nah, dunia digital ternyata pengaruhnya luar biasa gitu kan. Nah, kaitan dengan ini Bu, dengan sebentar lagi kan wali kota berakhir. Nah, kondisi yang Ibu sampaikan tadi, baik Pak Wali Kota, Ibu Wali Kota, itu sudah sangat luar biasa terhadap dunia usaha, khususnya Iwapi yang Ibu pimpin. Nah, harapan Ibu, baik kepada Pak Wali Kota yang sebentar lagi akan meninggalkan tugasnya, maupun kepada yang akan datang, kondisi apa yang diharapkan oleh pengusaha? Pastinya lebih memperhatikan kita UMKM. Bagaimana caranya UMKM ini bisa maju dan naik kelas, tentu saja gitu. Kalau naik kelas itu, berbicara naik kelas, kita kan harus perbaikin dulu dalamnya gitu ya. Bisa naik kelas tapi ternyata produk kita hanya begitu-gitu aja. Nah, peran pemerintah kan sangat penting Pak. Banyak dinas-dinas yang seperti dinas-dinas yang berhubungan dengan UMKM gitu ya. Sekarang ini kan banyak tuh dilakukan pelatihan-pelatihan seperti itu Pak. Terus ada motivasi-motivasi dari dinas-dinas ya, membawa pembicaraan untuk motivasi gitu, buat semangat UMKM agar lebih maju lagi, lebih semangat lagi gitu ya Pak. Tentu saja harapan kami, terima kasih nih dengan Pak Bima nih yang sudah lebih kurang 10 tahun ya bersama-sama warga masyarakat Kota Bogor. Harapannya sangat luar biasa, bersama Pak Bima ini kami bisa bangkit, bisa, artinya UMKM ini bisa naik kelas gitu ya. Dan kedepannya kami berharap semakin lebih diperhatikan lagi, artinya ketika kita berbicara UMKM, bertambah lagi ide-ide barunya gitu untuk UMKM sendiri. Misal tadi nih Dekranasda itu kan tempatnya untuk wadah UMKM memasukkan barang-barangnya dari pariwisata, nanti datang ke situ gitu ya. Mungkin nanti di bukan cuma Dekranasda, ada yang lain lagi gitu ya, lebih berkembang lagi. Jadi produk UMKM ini tidak hanya Dekranasda, baku-baku, tapi ada tempat-tempat yang lain. Kan banyak nih, luas masyarakat Bogor. Bahkan masuk ke mall-mall besar ya, betul, seperti itu. Ada juga di Botanik Pak kalau ada Dekranasda. Kalau saya di bawah ya, ketika masuk gitu ya. Tapi memang saya lihat setiap kali saya lewat, memang perhatiannya mungkin ke situ itu mungkin ya, bukan melihat, mungkin langsung beli. Memang tidak bergerombol kalau di situ kan. Saya lihat juga barang-barangnya bagus lah, menarik gitu kan. Ada batik, kan ada lain-lain lah, kelihatan produk asli Bogor. Nah kemudian Bu, tahun 2026 itu Kota Bogor akan menjadi tuan rumah Porda. Itu akan banyak ya atlet-atlet atau para pelaku olahraga akan hadir di Kota Bogor. Nah mudah-mudahan itu juga akan menjadi sebuah peluang besar, karena saya lihat Ibu sampai 2027 ya, masih ada waktu itu. Bisa nanti mungkin Ibu bisa berkomunikasi dengan pihak KONI, Pemkot, agar memang bisa menyiapkan itu. Karena waktu kami di Kabupaten Bogor, salah satu sukses ekonomi, di mana para pelaku UMKM juga diberikan ruang untuk itu. Nah itu barangkali informasi untuk bisa berkiprah. Barangkali itu ya Ibu yang kita diskusikan, para BCI di mana Ayana. Kalau tadi dilihat ya, satu Bu yang terakhir yang saya tanyakan, ketika saya mendengar Dani Rose, saya ingat Penny Rose. Ini ceritanya gimana Bu gitu kan? Bisa nama Ibu kan tadi Ibu Ridani Agustina. Sehari-harinya apakah namanya nama passion gitu kan? Sebenarnya apa sih ceritanya itu kan? Oh iya. Jadi Pak, sebenarnya nama saya memang aslinya Ridani Agustina, diberi oleh orang tua saya. Tapi panggilannya itu memang Dani Pak. Oh Dani. Memang Dani itu panggilan saya. Jadi kalau manggil itu Bu Dani ya? Iya. Jadi bukan Pak Dani tapi Bu Dani. Bu Dani ya.
Jadi memang nama saya itu Dani. Jadi ketika Iya. saya mulai usaha dan bergerak di bidang fashion, saya mengambil nama brand itu Dani di awal nama Oke, saya, biar oke. gampang gitu ya Pak ya. Betul. Nah Rose itu ada nama almarhum ibu saya. Oke, Jadi subhanallah, Rose. masya Allah, tabarakallah. Jadi kenapa saya mengambil nama almarhum ibu saya? Saya ingin mendapat berkah dari beliau. Subhanallah, Saat masya itu. Allah, tabarakallah. Jadi Oke. nama saya Dani Rose. Rose itu ada nama almarhum ibu saya. Oke. Sudah almarhum. Sudah almarhum. Semoga beliau menjadi ahli surga, Amin. Ibu ya. Dan kita pun tentu berharap akhirnya kita masuk surga semua. Dari pengalaman Ibu ya yang Ibu sampaikan luar biasa ini. Ibu itu dari 27 fashion show di Papillon Bukit Bintang KL Kuala Lumpur Malaysia Ibu ya. Di mana lagi di Brunei Darussalam, wanita pengusaha inovatif 2017 di Moskow ya, kemudian banyaklah Ibu yang lakukan. Jadi sesungguhnya inspirasi yang Ibu sampaikan sesuai dengan pengalaman itu mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk para pengusaha di Kota Bogor. Barangkali ada hal-hal lain yang Ibu sampaikan sebelum kita tutup? Ya. Ada harapan Ibu buat, tadi kan Pak Wali Kota sudah kepada para pengusaha, mungkin calon pengusaha. Karena gini Bu yang saya ingin sampaikan. Ketika kita akan mendapatkan bonus demografi, usianya kan di antara 16 tahun sampai 65 tahun. Nah, di Kota Bogor ternyata usia rata pendidikan juga di 10, sekian lah. Di harapan. Nah, kemudian itu akan lahir di sebuah proses pendidikan. Nah, ini mungkin Ibu menyampaikan kepada generasi yang akan datang sehingga pada waktunya nanti T45 akan bersama tumbuh untuk membangkitkan, untuk memasuki dunia Indonesia maju. Harapan Ibu dan kepada mereka-mereka seperti apa? Ya, kalau berbicara tentang Indonesia maju, saya itu sangat antusias dan sangat bangga dengan anak muda, anak masih muda di bawah 20 tahun misalnya gitu. Dia sudah bisa berpikir secara pengusaha gitu ya, sudah bisa menjual atau idenya kreatif, itu saya sangat bangga Pak. Betul. Salah satu yang membuat saya di tahun 2015 ingin bangkit dan membuka usaha, sebenarnya saya itu kalau dibilang usia kan sudah tidak produktif gitu ya. Tapi kenapa? Karena saya ingin sebenarnya mencontoh pada anak saya gitu loh. Saya aja di usia saya seperti sekarang ini, saya ingin maju, saya ingin berkembang. Kenapa kamu tidak? Betul. Gitu ya. Jadi untuk memotivasi itu sebenarnya motivasi anak gitu. Tapi kalau misalnya orang lain termotivasi oleh saya, ya alhamdulillah. Jadi bagi saya harapannya untuk generasi gitu ya, yang mendatang, generasi yang emas ya istilahnya seperti itu ya. Indonesia emas ya. Ya, zaman ini kan cepat banget berubahnya. Betul. Ya. Apa aja peluang usaha itu cepat ambil, cepat raih. Kalau hanya kalian punya ide tapi tidak kalian lakukan, orang lain akan mengambilnya. Jadi kita harus berpikir 2-3 langkah di depan. Di depan gitu Pak ya. Kita harus cepat. Gitu. Jangan hanya duduk diam dan melihat dan berpikir. Jangan, kita harus action langsung. Kenapa? Karena kalau kita hanya diam, duduk aja, berpikir aja, kita nggak akan pernah bisa maju. Selain itu, kita juga harus punya niat dan nawaitunya harus jalan gitu ya. Jadi untuk generasi mendatang, saya sangat mengharapkan jangan hanya sekarang ini kan terlena ya Pak. Betul. Dengan zaman digital ini. Betul. Memang ada efeknya positif dan negatifnya pasti ya. Jadi mereka tuh terlena dengan di rumah itu asik, dengan zona nyamannya, dengan HP segala macam gitu. Tapi cobalah bangun potensi yang ada di dalam diri kita ini. Bagaimanapun anak-anak muda itu adalah harapan bangsa. Betul. Kalau mereka hanya berdiam diri aja, bagaimana dengan bangsa ini? Betul. Gitu ya, nenek moyang kita, para pahlawan kita sudah berjuang untuk merdeka, kemerdekaan bangsa. Jadi kita harus berjuang juga, harus merdekakan diri kita juga. Betul. Gitu. Jadi kalau hanya diam menunggu tidak akan pernah selesai. Tapi kita punya mimpi, kita action, kita melangkah, kita maju, punya inovasi, punya karya-karya ide-ide yang luar biasa, langsung teruskan gitu. Jadi bangsa ini sangat mengharapkan mereka yang memiliki ide-ide baru, yang inovasi dan berani berbuat. Oke. Luar biasa teman-teman BCI. Poin yang bisa diambil bahwa karya kita tidak usah dibatasi sebuah usia. Kesempatan terus terbuka, maka dimanapun kita terus berkarya, jangan lupakan kita harus menyesuaikan perubahan peradaban. Ketika kita kehilangan momentum itu, maka kita jadi penonton, bukan jadi pemain. Pesan dari beliau, jadilah kita pemain, jadilah kita sebuah kebanggaan, agar kita bisa membangun kekuatan diri sendiri untuk membangkitkan kekuatan yang lain. Kalau kita bisa membangun itu, maka insya Allah
generasi yang akan datang, generasi emas, bonus demografi akan terbangun sebuah kekuatan luar biasa untuk memajukan Indonesia ke depan. Mudah-mudahan pesan-pesan beliau luar biasa inspirasinya. Yang paling menarik tadi adalah seorang ibu, sebuah ibu rumah tangga, sebagai ketua IUPAPI, sebagai pengusaha, dia masih berkiprah dimanapun, dia ingin terus berkarya untuk Indonesia lebih baik. Mari kita contoh teladannya, dan kita doakan juga kepada ibu dan tercintanya yang namanya diabadikan di belakang namanya juga akan menjadi sebuah inspirasi, menjadi kekuatan beliau untuk terus berjuang, termasuk kita untuk berjuang terus. Hormat kepada ibu, karena di dalam kaki ibu adalah surga untuk kita semua. Terima kasih teman-teman BCI, mudah-mudahan inspirasi tadi yang disampaikan oleh Ibu Dani Rose akan berikan sebuah inspirasi baru buat kita sehingga kita semangat untuk maju. Terima kasih juga tadi Pak Wali Kota dan Ibu Yananya yang sudah memberikan kontribusi luar biasa kepada para pengusaha. Mudah-mudahan ya punya Pak Bima dengan Ibu nanti dalam melanjutkan kiprahnya itu membuat sebuah karya yang lebih baik gitu kan, karena mau tidak mau beliau 10 tahun akan selesai. Barangkali itu Bu diskusi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa nanti diskusi yang lebih menarik lagi, tapi ini adalah awal di sebuah diskusi kita. Sekali lagi mudah-mudahan buat kita punya manfaat yang besar. Hatur nuhun Ibu. Ya, sama-sama, Pak. Teman-teman BCI, kita akan jumpa lagi di sesi yang lain. Sekali lagi, terima kasih Ibu untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan inilah ibadah kita kepada Allah dan manfaatnya untuk semua orang yang insya Allah nanti kita akan sebarkan ke teman-teman BCI di mana wae ayana, pokoknya mah Bogor, di Garut, di Bandung, di Sumatera, pokoknya mah inspirasi Ibu luar biasa. Hatur nuhun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BCI selalu di hati kita.